today is the last day for our subject because test. And fortunately, I have nothing to do in campus, so I can see you in via Zoom. Okay. Actually, today's session is to tell you the information. And let me show you what you have to do for the final test. Oh yeah, before I show, do you know what should you do with the final test? Hello? Do you know what should you do for the final? Anyone can answer? Amalia, mana Amalia? Amalia ada tidak? Suara ibu kedengaran tidak? Indah? Suara ibu terdengar ya? Oke, Firda. Yes, ma'am. Amalia, you there? From back just now. Oke, Anida. Oke, kelas E. Then I ask. Okay, as I told you just now that I just want to show you what should you do for the final test before I the PKM. Raise your hand. Raise your hand. How many of you who join? Saya, ma'am. Oke, Ina. Juwita. Ma'am. Nuraini, mana Nuraini? Hikmah. Siapa lagi? Nuraini. Okay. How far have you done with proposal? Kita and Nuraini. Ya, Juwita. For me, personally, I have for the first part, and then this I still continue about the second part, ma'am. Di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ya. Oke, Inas. Inas. Iya, Ibu. Saya masih lagi proses penelitian ke sekolahnya, Bu. Oh, berarti IA ya? Oke. Nuraini? Kalau saya sama seperti Juwita, baru sampai tinjauan pustaka. Oke. Research ya, riset jenisnya RS ya? Iya, ma'am. Kalau Hikmah?
Mem, maaf, ini saudaranya. Tadi baru aja hikmahnya ke kamar kecil, Mem. Oh, ini siapa ini? Oh, saudaranya. Oh, Iya, oke. Dari kelas A? Siapa dari kelas A? Alwan ikut tidak, Alwan? Ikut PKM? PKM tidak, Mam. Oh, tidak ya? Ya. Oke, siapa dari kelas A, Alwan? Ada informasi? Kalau tidak salah, Inas. Inas kelas A ya? Inas, terusnya siapa ya? Pia kalau nggak salah, tapi kurang tahu kalau Pia. Oke, Via ada tidak di sini, Via? Ada, Mem, tapi saya tidak ikut. Oh, tidak ikut. Oh, oke. Oke. Jadi tidak ikut berarti proposal skripsi ya, Via? Iya, Mem. Oke, how far have you done? Masih di introduction. Introduction. Okay. How far have you done with your skripsi proposal? Yeah. Okay, good. Still in progress. Okay, let me show you what should you do for what. Nanti akan Ibu share di LMS. Ini instruksinya seperti sebentar. Oh, sebentar ya. Oke. Sudah penelitian. Kalau kelas lain sudah pada tidak ada kuliah? Yang lainnya? Subjek lain tidak sudah selesai kuliahnya? Sudah, Mem. Hampir semuanya sudah, Miss. Zoom. Oke, sebentar ya, Ibu cek. Tadi itu Ibu di mana lupanya? Ibu cek. Oke. Ya, Alwan, nanti untuk kelas A absen ada di Alwan ya? Ya, Mam. Nanti saya rekap. Ya. Untuk kelas B, Juwita saja ya, Juwita. Yes, Ma'am. Nanti saya hubungi teman-teman yang lain. Oke, di absen ya, dicek. Kan dilihat dari sini juga kelihatan siapa saja yang hadir. Oke. Yes, ma'am. Oke, nah ini, jadi ini nanti yang nanti di UAS ini akan Ibu tag seperti ini. Ini bagian A dan bagian B. Nah, ini bagian A ini berlaku untuk yang hanya skripsi saja. Ya, jadi yang skripsi saja, formatnya seperti ini. Ibu sudah berikan contoh proposalnya. Starting from the introduction, which consists of background, scope of study, research questions, the aims of the study, significance of the study, sampai kepada 1.7, the organization of the study. Nah, ini organization of the study-nya sampai chapter 3 saja, karena ini kan proposal. Jadi tidak harus sampai chapter 5. Kemudian part 2-nya literature review. Nah, ini formatnya tidak usah selesai introduction, kemudian pindah lagi halaman ke literature review, tidak seperti itu, tapi langsung nyambung. Kalau misalkan setengah halaman sudah sampai di organization, langsung di halaman tersebut sama halaman dengan bab 2-nya. Ya, jadi langsung nyambung, karena ini bukan bentuk skripsi. Nah, ini literature review, if you have only 2 constructs atau 2 variables, maka dijelaskan variabel pertama apa dengan sub-subnya, subvariabel. Kemudian kalau variabel keduanya apa juga sama sub-subnya.
Kemudian research methodology, research design-nya apa, jangan hanya kualitatif saja, tapi harus jelas. Kualitatifnya itu jenisnya apa? Apakah naratif, apakah case study, apakah classroom action research, ataukah apa lagi? Naratif, case study, classroom action research. Nah, itu ya. Jadi harus langsung aja disebutkan. Desainnya adalah case study, desainnya adalah naratif. Jadi tidak perlu lagi ada kualitatif. Sudah jelas kan? Kalau case design, kalau naratif itu kualitatif, gitu kan? Kalau case study juga kualitatif. Kemudian research setting, nah harus disebutkan research settingnya, tapi tidak perlu disebutkan misalkan SMA Negeri 3. Nah, tidak usah. Langsung saja research setting is in one state school in Bogor, in one state school in Bandung. Itu saja sudah cukup research setting. Kemudian participants-nya, how many, kemudian karakternya seperti apa, karakteristiknya, ya, kemudian di kelas berapa, nah, baru disebutkan participants. Kemudian data collection seperti biasa ya, sudah tahu kan ya, ada questionnaire, ada interview. Nah, ini 3.3 data collection, maka nanti 3.1 itu misalkan observation, 3.32 questionnaire ya. Jadi jangan hanya disebutkan questionnaire dan interview saja, tapi harus jelas. Interviewnya nanti tujuan interview ini apa, kemudian bagaimana kita melakukan interviewnya, kemudian berapa pertanyaan dari interview tersebut, itu ya, yaitu tujuannya, dan mencakup apa saja dari interview ini, mencakup apa saja, apa yang akan ditanyakan di interview. Kemudian nanti data analisisnya bisa tematik analisis, tapi kalau misalkan yang textbook analisis itu berarti konten analisis, gitu ya. Ini yang skripsi ya. Bibliografinya, kemudian appendices. Nah, appendices ini you have to design if you collect the data through questionnaire, then you should design the questionnaire. Ya, harus if you do the observation, you have to design the guide for the observation. If you do the questionnaire, interview, the questions, what are the questions for the interview? Ya, ini jadi appendices ini terutama untuk instrumennya. Ini for instrumen saja. Kemudian harus ada research schedule juga. Misalkan today is January, nanti kita target Maret, misalkan kita mulai dari Maret atau dari Februari. Nah, ini kan Februari ini sudah mulai ada mata kuliah seminar proposal. Nah, di seminar proposal ini apa yang akan kita lakukan? Ya, misalkan to revise chapter 1, revise chapter 2, ya, sampai kepada nanti pada saat bimbingan di tengah-tengah seminar proposal, after the middle test for the proposal seminar proposal subject, then you will have the supervisors. Nah, di situ sudah mulai misalkan Maret, April, mulai dari Februari, misalkan Februari sampai kepada nanti pengambilan datanya kapan, pembuatan chapter 2 lagi, bimbingan dan sebagainya. Nah, itu sampai kepada nanti kira-kira saya mau sidangnya kapan. Nah, sampai sidang ini makanya kita harus mengacu ke depan, melihat ke depan. Kita harus lihat kalender. Nah, kira-kira saya harus target nih. Target saya selesai sidang tahun depan bulan Maret misalkan begitu. Nah, kita susun di schedule ini ya, supaya kita punya acuan nanti. We have a kind of timeline. Yeah, timeline. In this month I have to do this.
and the next month I have to do that, ya, until all of our programs ya have been achieved. Itu ya research schedule itu. Jadi itu akan membantu kita. Dan we have to be consistent with our schedule. Ini kadang-kadang yang skripsi ini, yang di kelasnya bagus, di kelasnya nilainya tinggi-tinggi, ini kadang-kadang pada saat penulisan skripsi mereka have problems. Ya. I don't know the problems, probably because of they have lots of things to do outside campus, or probably the spirit to write is very low. Ya, jadi tidak menjamin yang IPK-nya bagus itu bisa selesai tepat waktu. Ya, yaitu karena banyak sekali masalah-masalah yang dia hadapi. Nah, oleh karena itu, jadi penyelesaian skripsi selesai itu bukan karena IPK bagus ya, tapi karena keinginan kuat kita, motivasi kita. Ya, kemudian kalau ada bimbingan, direvisi, banyak revisi itu we have to be tough. Ya, revisi lagi. Jadi jangan sampai misalkan kita kasih ke pembimbing, wah revisinya banyak sekali, kita menjadi down. Ya, jangan sampai seperti itu. Harus tetap, ya, kita harus tetap bersemangat. No matter how bad our revision is, but we still have to confront the revision. Yeah, we have to do the revision. Itu ya, ketangguhan itu pada saat penyusunan skripsi itulah yang akan membantu kita menyelesaikan skripsi on time. Gitu. Oke. Yang lebih bagus lagi adalah apabila IPK-nya sudah bagus, selesainya cepat. Nah, itu juga banyak. Ya, jadi memang kebanyakan yang nilai IP-nya bagus itu semangatnya tinggi untuk nulis, ya, makanya mereka cepat selesai. Tapi ada 1, 2, 3 lah yang IPK-nya bagus karena ada masalah sampai sekarang ada yang belum selesai. Itu ya. Jadi jangan dianggap don't take it for granted untuk you have to do this seriously. Oke. Kemudian ini untuk skripsi, tapi kalau itu pembatasan ini ya, penelitian dan pengabdian sebetulnya PPKM. Nah, ini kalau untuk PKM program, ini formatnya beda lagi. Ini hanya sampai bab yang untuk skripsi, ini you have to di 2 kali dulu baru bahasa Inggris, tidak seperti itu ya, tapi langsung our thinking ya, our logical thinking itu langsung sudah di frame bahasa Inggris, makanya tidak akan ada masalah nanti untuk proposal skripsi. Tapi kalau untuk PKM, karena memang persyaratan PKM dari dikti, dan dikti ini bahasanya general, ya, oleh karena itu bahasanya bahasa Indonesia. Kalau untuk PKM, maka dibuat dalam bahasa Indonesia. Jadi ada A itu yang untuk skripsi, kemudian yang B ini yang skripsi. Nah, nanti pada saat seminar bahas baru you have to write the research proposal, bukan lagi menulis PKM. PKM itu di luar program seminar proposal subject. Ya. Jadi untuk UAS kali ini untuk PKM hanya sampai bab 3 saja, karena bab 4 itu yang permasalahannya adalah bagaimana kita how we write pendahuluan, how we write the literature review, sampai kepada metode riset. Nah, ini yang untuk PKM. Oke, sampai sini do you have questions? Can I ask? Oke, please, Sarfat. Itu kan bab 3 itu data collection analysis itu kan nanti saya mau ambil dari
dari PPL. Gimana cara mengisi ini? Kan datanya saya ambil nanti dari itu from internship. Okay, so you have done the internship. You have done the PPL atau belum? Not yet. Oh, not yet. Semester 7. Jadi itu datanya nanti saya ambil dari situ, dari internship. Oke, ya. Nah ini biasanya, usually the PPL itu semester depan, ya, if I'm not mistaken semester 7 ya, ya semester 7. Nah, sambil mengambil data itu lebih baik, ya. So while you are doing the PPL, you get the, but you have to ask the permission from guru pamong di sekolah, ya. Jadi jangan pokoknya untuk pada saat PPL itu tetap program PPL kita jalankan, but we can do the data collection, and we have to ask permission to guru pamong. Bu, saya mau mengambil data pada saat saya PLP, apakah diperbolehkan? Begitu ya, Sarfar, you have to ask permission to guru pamong, ya, untuk everybody. Kadang-kadang ada juga guru pamong yang ini kok ngapain anak mahasiswa ini, kok tidak ngajar seperti apa yang diharuskan, ya, tapi kok malah ambil data. Nah itu ya, jadi yang the main task is your teaching, ya, according to the school rules, ya, berdasarkan peraturan sekolah ini harus begini-begini. Nah untuk data collection itu nanti masalah yang kedua, ya, Sarfar, dan harus dibicarakan dengan apa namanya guru pamong. Tapi ibu sarankan memang ambil data itu pada saat PLP supaya sekalian. Jadi kita tidak bolak-balik. Kita PLP selesai, oh saya lupa ambil, saya belum ambil data, ke sekolah lagi. Itu kan jadi bolak-balik, ya. Jadi silakan, you can do the data collection while you are doing the PLP, but remember you have to ask permission to guru pamong, ya. And your main job during PLP is the main things you have to do, ya, begitu Sarfar ya. Oke. Jadi untuk semuanya lebih baik ngambil datanya itu pada saat PLP. Oleh karena itu di schedule, ya, di schedule itu, di reset schedule ini kita PLP ini bulan apa? Ya kita perkirakan, misalkan biasanya bulan November, Desember itu PLP. Ya, jadi pada saat 2 bulan itu kita ambil data di schedule itu. Lalu nanti misalkan bulan Januari kita olah data, atau sambil ngambil data sambil diolah juga tidak apa-apa. Baru Januari, nah kita we have to select the data, appropriate one, which one is not, begitu. Okay, any more, Sarfar? Yeah, my question hasn't been answered yet. Bagaimana cara mengisi data collection, data analysis for the proposal? Like, cara, I see, okay. Cara mengambil datanya, cara mengisinya. Yeah. Okay, let me show you the example ya. Nah, jadi yang sudah jadi atau sebelum jadi data collection tadi, oke, kita lihat aja contohnya ya. Oke, kalau tidak salah sudah Ibu kasih contoh. Sebentar. Yang oke, ini. Ini sudah terlihat belum ya? Oke, ini contoh. Oke, ini can you see the screen? Yes, yes. Nah, ini contoh dari proposal ya. Ini yang nanti yang you have to, formatnya harus seperti ini ya. Ada Universitas Ibnu Khaldun, kemudian di sini ada paper proposal.
Ini kemudian nama kita, ini di bawahnya, ini nanti tahun 2021. Ini table of contents, harus seperti ini juga. Ada introduction, isinya. Nah, kalau pada tahun 2018 ini belum sempurna, ya, maka 1.6. Kemudian theoretical framework, ya, 2, 1, sampai kepada yang kecil-kecilnya, subnya. Ini task base ini adalah mainnya, main teorinya. Nah, kemudian sampai kepada 2, 1. Di bawah subnya ada karakteristik, ada teacher ini, kemudian yang keduanya scaffolding, kemudian di bawahnya ada sub-subnya, ya. Oke. Kemudian research methodology, ada research design, ada research site and participant, kemudian ada data collection. Nah, sekarang your question is data collection and data analysis. Oke, Sarfar? Oke, kita lihat. Ini karakteristiknya, ini teorinya, ya, oke. Nah, ini research methodology, research design. Nah, research design ini langsung saja seperti ini. This study is conducted using classroom action research. Nah, jadi this study is conducted using case study atau naratif. Ya, jadi tidak usah lagi ada kata kualitatif. Oke, kemudian research site and participants. Nah, ini tidak betul ya. Solehuddin Songkla School ini tidak perlu kita cantumkan, langsung saja salah satu sekolah di Thailand. Kemudian instrumen. Nah, ini maksudnya data collection. Nah, kalau ini model lama, ini the procedure. Seharusnya ini data collection. Nah, data collection ini seperti ini, Sarfar. Jadi isinya tadi 3.3 ya kalau di kita. 3.3 ini data collection. Maka ini 3.3.1 ini observation. Ini. Sorry. Nah, ini observation. Ini oke. The research will design atau the researcher will dan sebagainya. Nah, ini 3 poin. Observation itu maksudnya apa? Kemudian bagaimana jelasannya? Kemudian berikutnya adalah kalau kita punya 2 data collection-nya, maka ini 3.32 yaitu interview. Oke, sebentar. Ya. Oke, ini 3.32 interview. Yang tadi observation 1, 3.32-nya adalah interview. Kemudian, nah ini dia ada 3 dia. Cara pengumpulan datanya dia punya 3 cara, yaitu yang ketiganya documents. Ini ya. Oke, itu cara menuliskan data collection. Nah, kemudian data analisis ini juga bukan procedure, ini model lama. Jadi langsung saja data analisis. Nah, ini karena dia memakai classroom action research, maka dia menjelaskan bahwa data ini pengambilan data akan menggunakan cycle. Kalau di classroom action research itu kan ada cycle. Kemudian kita jelaskan di sini bagaimana cycle-nya, cycle 1, cycle 2, bagaimana. Nah, biasanya ini. Nah, kalau untuk kita, ini tadi 3.3.1 kan observation ya. Jadi masih sama dengan data collection. Nah, ini observation ini ngambil data, analisisnya kita bagaimana? Misalkan kita menggunakan tematik analisis. Kemudian kalau yang kedua tadi question interview ya. 3, 4, 2.
interview. Nah, interview ini analisisnya pakai apa? Nah, kalau misalkan observation dan interviewnya sama-sama memakai analisis, maka tidak usah ada poin-poin begini. Jadi langsung saja kalau sama kita pakai tematik analisis, langsung saja tadi tulis di sini. Will be analyzed using thematic analysis. Nah, kita cantumkan what is thematic analysis berdasarkan teori Sarfar. Jadi thematic analysis is, nah apa? Kemudian berdasarkan siapa? Gitu. Ya, the data for observation and interview will be analyzed using thematic analysis. Thematic analysis adalah ini. Gitu Sarfar ya. But if your data analysis is different from one instrument to another, then you have to have this using analysis. Kalau interview misalkan pakai analisis apa, itu harus dijelaskan satu persatu. Tapi kalau untuk instrumen semuanya sama pakai tematik analisis, maka tidak perlu satu-satu. Begitu Sarfar? Do you still have questions? Is it clear enough or you need more clarification for this? It's clear enough. Thank you. Okay. Any more questions? Dari yang lain? Mau nanya. Tasya. Ini sebentar, ini referensisnya ya. Ini referensis langsung, kemudian appendices. Nah, ini appendicesnya appendix 1. Kalau ada interview maka disertakan interview questions-nya apa. Kemudian untuk appendix 2, appendix B-nya misalkan observation. Nah, harus dilampirkan juga ya, observasi ini seperti apa guide-nya. Appendix 1 interview question-nya. Jadi ya. Kemudian kalau diambil ya, jadi untuk instrumen itu boleh mengambil dari orang lain. Tapi harus kita cantumkan referensinya. Kita ngambil instrumen ini dari mana? Ya, ini cantumkan. Kemudian ini untuk observasi ya, di sini appendix 2, appendix B yaitu observation guide. Nah, seperti ini. Ini juga dia mengambil dari orang lain. Ya, kita cantumkan di sini. Oke, tadi Tasya pertanyaannya apa? Kalau misalkan datanya diambil dari buku gitu, Mem, berarti nggak ada partisipannya ya? Nggak ada partisipan atau gimana, Mem? Data sources saja. Ada. Oh. Tapi istilahnya bukan partisipan, istilahnya data sources. Sebentar, ya Kak Ibu nul. Nah, di sini research site and participan-nya tidak usah, langsung aja. Jadi setelah desainnya, maka data sources. Nah, data sources-nya dari mana? Misalkan dari buku. Langsung saja disebutkan. The data for this research is taken from buku apa, atau dari majalah dari apa. Gitu ya, Tasya. Jadi tidak ada research site and participant, tapi diganti 3.2-nya dengan data sources. Gimana Tasya? Gimana Tasya? Halo Tasya? Cukup jelas. Cukup ya. Dan tidak perlu lagi ya. Ini kan ya data collection mah tetap ya. Data collection itu adalah bagaimana Tasya
mengambil datanya. Misalkan diapakan, buku itu diapakan. Ya, misalkan diambil prosedurnya, misalkan diambil dari chapter 1 saja, atau diambil dari semua buku. Kemudian dari semua buku itu kan ada bagian-bagiannya, apakah gambarnya saja, atau termasuk teksnya, ataukah bagian speakingnya saja, bagian writingnya saja, itu di data collection. Di bagaimana TASA nanti prosedur mengumpulkan data-datanya. Kalau data sources ini kan hanya cukup diambil dari buku ini, kelas ini, dan sebagainya. Tapi kalau di data collection nanti harus lebih jelas. Nanti buku tersebut. Yang lain? Any more questions? Untuk yang lainnya gimana? Sudah jelas? Or you still have questions? Alwan, ada pertanyaan Alwan? Sudah. Jadi nanti pada saat jadwalnya sudah keluar belum untuk kualitatif kuantitatif ini? Hari apa? Sudah di Jumat depan. Jumat tanggal berapa? 14 tambah 7, 21 ya? Iya. Ya, sebentar. Oke. Itu nanti diupload di Diupload di LMS. Mudah-mudahan LMS-nya lancar. Kalau tidak, langsung saja di email. Ya, emailnya kan yang dulu pernah Ibu share. Ma'am. Oke, Cuita. Izin bertanya untuk filenya itu berbentuk Word atau PDF? Nah, itu Word aja. Word saja. Word saja. Ya. Supaya nanti kita bisa mengecek. Oke. Any more? Bu, saya mau nanya. Ya, silakan. Ya. Buat yang ikutan PKM ini, nanti pas ngumpulin UAS-nya, kita ngumpulin file PKM kita aja, Bu. Iya. Maksudnya file PKM gimana maksudnya? Iya, cukup PKM saja kalau untuk yang PKM. Sekali lagi, tadi kan ada format yang buat PPKM sama yang di bawahnya PKM ya, Bu? Oh iya, PPKM itu PKM. Sama. Iya. Sama ya. Itu kita poin-poinnya ngikutin yang di atas ya, Bu? Sama persis. Poin-poinnya yang ada di PKM. Ada beberapa. Sebentar. Baik, Bu. Ya, gitu ya. Apa ya, kemarin itu sudah di-share kan ya? Di grup ya? Iya, Bu, ada. Ada ya? Sudah jelas ya? Sudah jelas belum? Insya Allah sudah, Bu. Sudah jelas ya? Oke. Jadi tidak perlu Ibu jelaskan lagi kan? Karena sudah di-share. Maka itu hanya sampai bab 1, 2, dan 3, dan formatnya tetap saja mengikuti PKM. Oke, ada lagi? Ibu, mohon maaf, ya. itu bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustakanya juga dituliskan nggak, Bu? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ada daftar pustakanya dicantumkan tidak, Bu? Daftar pustakanya, sama. Dicantumkan. Oh, baik, Bu. Ya, tetap harus ada. Kalau ada ya. Iya, Bu. Sebentar Ibu sambil di ini. Ya kan?
gitu kan. Jenis risetnya. Sebentar. Kelihatan. Nah, ini kan yang untuk ini untuk PKM kan sama sebetulnya pendahuluan terdiri dari latar belakangnya apa, rumusan masalah, tujuan riset, manfaatnya, keutamaan riset, cuma ditambah-tambah seperti ini kan kalau untuk itu. Kemudian target temuannya apa, kontribusinya bagaimana, luarannya apa. Nah, kemudian tinjauan pustaka sama, kemudian metodenya, nah metode risetnya, nah seperti ini kan. Nah ini juga sama. Kemudian literatur tinjauan pustakanya. Ini nanti kalau misalkan mau diskripsikan, nanti tinggal dirubah ke bentuk proposal dan dirubah bahasanya, bahasa Inggris. Kemudian metode risetnya ini ada non empirik, ini kualitatif. Nah kalau studi kasus gitu kan disebutkan, kebanyakan kalau untuk PKM ini studi kasus, jarang naratif ya. Jadi jangan menggunakan naratif kalau untuk PKM, langsung aja studi kasus biasanya. Kemudian ini prosedurnya bagaimana, tahapannya, teknik pengumpulan datanya kan sama ya, analisis datanya juga ya sama. Kemudian cara penafsirannya, penyimpulan dan sebagainya. Udah sampai situ saja. Nah, tapi tetap ada tadi apa Juwita? Ada referensi ya? Iya. Sampai referensi. Gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Tinggal kerja ya. Tinggal dikerjakan saja. Oke. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Bagaimana? Cukup? 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 Dari saya cukup, Ma'am. Oke. Cukup, Ma'am. Cukup ya. Oke ya. Oke, jadi silakan do your best ya, jangan asal-asalan kerjakannya. Soalnya kalau misalkan mulai dari sekarang you do it seriously, nanti untuk seminar proposal jadi kita bisa lebih banyak lagi di seminar proposal yang sudah kita hasilkan ini. Oke, kalau tidak boleh diapakan nanti dilaporkan ke Ibu. Untuk itu Ibu ucapkan jaga kesehatan semua ya, supaya bisa mengikuti UAS. Itu Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih semester depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mem. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Ma'am. Ya, sama-sama.